Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Pada video kali ini, kita akan membahas teknik-teknik lanjutan mengenai CSS. CSS Box Model merupakan sebuah kotak atau box yang membungkus sebuah elemen HTML. CSS Box Model terdiri atas margin, border, padding, dan konten. Margin merupakan pemisah atau jarak di antara komponen HTML yang satu dengan yang lain. Sedangkan padding merupakan jarak yang dihitung dari border ke isi konten. Sebagai studi kasus, saya akan membuat sebuah div yang di dalamnya terdapat generated text. Selain membuat div, saya juga akan menambahkan 3 buah button yang dibuat dengan tag button. Tag button akan terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Div dan 2 button terakhir akan saya beri kelas box, button strip 1 dan button strip 2. Setelah menambahkan kelas ketiga komponen tersebut, saya akan mencontohkan bagaimana implementasi box model menggunakan CSS. Kasus pertama, div akan saya berikan lebar 50% dari halaman web, dengan masing-masing padding top, right, bottom, dan left adalah 10 pixel. Selain itu, saya juga akan memberikan border sebesar 1 pixel dash, dan terakhir pemberian margin bottom sebesar 10 pixel. Penulisan border ini merupakan shorthand sebagai gabungan dari border strip width, border strip style, dan border strip color. Penulisan padding atau border dapat kita singkat. Saya akan memberikan contoh pada kelas button strip 1 dan button strip 2. Pada selector kelas button strip 1, saya hanya akan menuliskan properti padding dengan 4 value, dibandingkan penulisan satu persatu seperti pada selektor kelas box. Value pertama dari properti ini akan berlaku untuk padding strip top, value kedua adalah untuk properti padding strip right, value ketiga adalah untuk padding strip bottom, dan value keempat adalah untuk padding strip left. Penulisan padding jenis kedua hanya terdiri dari 2 nilai saja. Value pertama untuk properti padding strip top dan padding strip bottom, sedangkan value kedua untuk properti padding strip right dan padding strip left. Kita dapat mengelompokkan CSS dalam sebuah grup yang sama jika properti dan value yang digunakan sama. Selain itu, juga kita dapat memberikan CSS spesifik dalam tag tertentu saja atau kita sebut dengan nesting. Sebagai studi kasus, saya akan membuat beberapa buah input, div, dan pad dalam file HTML.
Studi kasus yang akan kita kerjakan kali ini adalah memberikan CSS yang sama, hanya kepada input dengan tipe submit dan button. Selain itu, saya juga akan memberikan CSS untuk tag P yang berada di dalam kelas selector dengan nama penting. Dari hasil implementasi, kita dapat melihat bahwa hanya input dengan type submit dan button yang mendapatkan padding, sedangkan dua input sebelumnya yang bertipe text dan password tidak berubah. Hal yang sama juga dapat kita katakan dengan tag P yang berada di dalam kelas selector penting. Jika kita membuat tag P di luar kelas selector penting, maka tampilan tag P akan tetap normal. Display merupakan properti yang dapat mengatur rendering box dari elemen HTML. Dalam sebuah web, default value dari properti mengambil nilai dari browser default. Elemen HTML yang diberikan display value block akan menempati baris baru dan memenuhi seluruh lebar halaman web. Contoh default dari elemen HTML yang sudah memiliki display block adalah H1 sampai H6, div, dan P. Elemen HTML yang diberikan display inline akan membuat elemen-elemen tersebut berjajar dalam satu baris yang sama. Jika elemen HTML diberikan display value inline, maka kita tidak dapat mengatur width maupun height dari elemen tersebut. Elemen HTML yang diberikan display value inline strip block akan membuat sebuah elemen tersebut berjajar dalam satu baris, namun kita dapat mengatur width dan height dari elemen tersebut. Sedangkan value terakhir yaitu none akan membuat elemen tersebut hilang dari tampilan web. Property visibility mengatur apakah elemen tersebut muncul pada halaman web atau tidak. Value dari properti ini adalah visible dan hidden. Jika elemen diberikan visibility hidden, maka elemen tersebut tidak akan ditampilkan pada layar, namun masih menempati ruang di halaman tersebut. Kita akan membuat beberapa studi kasus untuk mempelajari CSS display dan visibility. Studi kasus pertama adalah membuat menu navigasi secara horizontal menggunakan CSS display. Setelah membuat struktur HTML, saya akan menambahkan CSS satu persatu. Langkah pertama adalah menambahkan CSS untuk tag UL di dalam tag nav. Saya akan membuat jenis listnya adalah none dengan margin dan padding adalah 0, kemudian memberikan warna latar belakang. Hal kedua yang dibuat adalah memberikan CSS pada tag A di dalam tag nav. Dari hasil sebelumnya, kita sudah melihat bahwa menu yang muncul sudah ada, namun tampilan belum baik. Kita akan memberikan value pada property width, padding, background strip color, dan text strip decoration. Kita sudah dapat melihat bentuk dari menu, namun antara menu 1 dan 2 masih bertumpuk. Untuk mengatasi hal tersebut, saya akan menambahkan selector yaitu nav_li. Selector ini akan memiliki display dengan value inline strip block. Sekarang tampilan menu sudah berada pada baris yang sama,
namun belum berada di dalam tempat untuk navigasi. Saya akan memberikan properti display kepada selektor nav spasi A dengan value block. Tampilan yang ada sudah baik, namun masih terdapat ruang kosong antara menu 1 dan menu 2. Untuk itu, kita akan menambahkan margin strip right kepada selektor nav Lee dengan value adalah min 4 pixel. Terakhir, kita akan mempercantik tampilan dengan menambahkan status hover untuk A. Kita akan membuat warna latar belakang dari hyperlink berubah begitu mouse hover di atasnya. Studi kasus berikutnya adalah mengenai display dengan value none dan visibility. Saya akan membuat beberapa paragraf terlebih dahulu. Ke dalam dua paragraf tersebut, saya akan menambahkan style untuk visibility dan display. Dari hasil tampilan web, elemen yang diberikan visibility hidden hilang dari halaman web namun masih menempati ruang yang telah disediakan. Sedangkan komponen dengan display none tidak akan ditampilkan. Properti CSS berikutnya yang akan kita bahas adalah position. Value dari properti ini adalah static, absolute, fixed, relative, dan sticky. Value static merupakan value default di mana elemen dirender berdasarkan urutan pada HTML. Value ini tidak terpengaruh oleh top, bottom, left, dan right. Elemen HTML yang diberikan properti position dengan value absolute akan memiliki posisi yang relatif terhadap elemen pertama yang memiliki posisi selain static. Jika elemen tersebut tidak ada, maka tag HTML akan dianggap sebagai elemen pertama. Elemen HTML yang diberikan properti position dengan value fixed akan memiliki posisi tetap yang tidak berpindah walaupun halaman web tersebut di-scroll. Properti ini cocok digunakan jika kita mau membuat tombol back to top. Elemen HTML yang diberikan properti relatif akan diposisikan relatif berdasarkan normal posisinya. Elemen HTML yang memiliki value sticky untuk properti position akan ditempatkan sesuai hasil scroll dari pengguna. Value ini merupakan value yang berada di antara value absolute dan fixed. Sebagai studi kasus, saya akan membuat beberapa buah div H1 dan P.
Masing-masing dari div tersebut akan diberikan position, width, padding, dan background color menggunakan selector class agar kita dapat melihat perbedaan dari masing-masing div tersebut. Ini adalah tampilan halaman web sebelum implementasi dari CSS Position. Sekarang saya akan menambahkan position ke beberapa selector class. Berikutnya, saya akan mengerjakan kelas selector fix dengan menambahkan position fix. Div ini akan saya posisikan di kanan bawah dengan jarak 10 pixel dari kanan dan 10 pixel dari bawah. Setelah diimplementasikan, maka div fix akan pindah ke sebelah kanan bawah. Namun, kita juga melihat bahwa div dengan teks absolute menghilang. Hal tersebut disebabkan karena position dengan value absolute akan didasarkan pada komponen pertama yang non-static. Dalam studi kasus kita sekarang, komponen tersebut tidak ada, sehingga elemen pertama yang akan dianggap adalah HTML, dan div tersebut belum ditampilkan. Solusi agar div absolute muncul adalah dengan memberikan value pada kelas selectornya untuk properti top atau left, atau right atau bottom. Pada bagian ini, kita dapat melihat bahwa saat ini div dengan teks absolute sudah muncul dengan posisi 100 pixel dari atas browser dan 180 pixel dari kiri browser. Berbeda dengan div yang memiliki teks absolute 2. Div ini akan berjarak 100 pixel dari sisi atas parentnya yaitu div relatif 2 dan 180 pixel dari sisi kiri parentnya. Hal terakhir yang akan saya bagikan pada CSS Position adalah Position Sticky. Menu navigasi akan saya buat tetap berada pada bagian atas halaman web, meskipun halaman web saya scroll ke bawah. Kita juga dapat menggunakan overlapping untuk elemen HTML. Overlapping elemen ini juga bisa kita gunakan untuk membuat floating action button atau FAB. CSS untuk overlapping elemen menggunakan Z-strip index. Untuk studi kasus kali ini, kita akan membuat sebuah halaman web yang di dalamnya terdapat tag H1 dan 2 buah tag IMG seperti contoh berikut. Pertama-tama, kita akan membuat dua selector class yaitu ZH1 dan ZImage.
Saya akan memberikan dua buah properti ke dalam dua selektor ini, yaitu Z-strip index dan position. Tahap berikutnya, kita akan membuat gambar Android dan tulisan Android font di dalam gambar telepon. Untuk itu, kita akan memberikan properti top dan left ke kelas selektor ZH1 dan ZImage. CSS Float memiliki fungsi yang hampir sama dengan atribut align pada tag IMG, namun float ini dapat digunakan pada seluruh elemen HTML. Value yang dapat diberikan untuk properti ini adalah left dan right. Sebagai studi kasus, kita akan menempatkan sebuah gambar dan beberapa paragraf dalam halaman web. Setelah itu, kita akan membuat gambar tersebut masuk di bagian sebelah kanan dari paragraf. Untuk itu, kita akan menambahkan style pada image tersebut dengan isi float.2 right. Jika kita menginginkan paragraf kedua muncul di bawah halaman gambar Android, kita dapat menambahkan style ke paragraf kedua. Isi dari style tersebut adalah clear.2 bold seperti contoh berikut. Pada bagian ini, kita akan mempelajari mengenai transisi dan transform yang menjadi bagian dari CSS3. Pertama-tama, kita akan membuat dua buah div dan memberikan kelas selektor untuk masing-masing div tersebut. Langkah berikutnya adalah membuat kelas selektor box 1 dan box 2. Untuk box 1, saya akan memberikan perubahan dengan tipe transisi adalah width. Sedangkan untuk box 2, saya akan memberikan tipe transisi adalah transform. Langkah berikutnya adalah menentukan besaran dan metode untuk transisi. Besaran dan metode tersebut akan dimasukkan pada box 1.2 hover dan box 2.2 hover. Untuk box 1.2 hover, saya akan memberikan width sebesar 300 pixel. Sedangkan untuk box 2.2 hover,
Saya akan memberikan properti transform dengan metode rotate 45 deg. Setelah selesai, kita dapat melihat hasilnya pada browser. Sekian video mengenai penjelasan dan penggunaan Advanced CSS dalam pembuatan halaman web. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.